Cek sound. Cek, oke. Yo, cek. Kelihatan? Yo, ini masih Oke. dilatih. Malam Improve hari aja, Pak. ini saya dari Eko dan Mas Galih akan mempresentasikan tugas manajemen risiko di kasus di rumah sakit. Jadi slide ini saya jabarkan macam-macam kejadian atau sumber risiko di rumah sakit. Salah satunya itu kebakaran, kemudian pasien jatuh, listrik padam, dan kecelakaan mobil dinas. Sebenarnya banyak, cuman karena keterbatasan tempat, ini saya jabarkan dengan Mas Galih 4 aja. Kebakaran itu sendiri di rumah sakit sebenarnya ada tim yang bisa menangani secara internal. Jadi rata-rata kalau di rumah sakit tidak mengasuransikan gedung karena ada tim yang mampu menangani. Sedangkan untuk pasien jatuh, karena di rumah sakit pemerintah itu orientasinya pelayanan, jadi cenderung pasien jatuh menjadi prioritas utama agar tidak terjadi di rumah sakit, karena akan mempengaruhi rata-rata pemakaian tempat tidur. Jadi ambil contoh pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan pulang, waktunya pulang dia masih di dalam rumah sakit ternyata malah jatuh. Dan akhirnya kembali ke IGD dan masuk rawat inap, dan itu sudah jelas nanti pengaruhnya ke pemakaian tempat tidur. Semakin lama pemakaian tempat tidur itu menunjukkan pelayanan di rumah sakit itu kurang maksimal karena terjadi insiden yang tidak diinginkan. Dan kalau listrik padam itu ya jelas mempengaruhi layanan di rumah sakit, karena kalau listrik mati padahal waktu operasi itu kan pakai mesin yang banyak ya, ada monitor segala macam, di ICU juga banyak peralatan medis yang butuh listrik. Kalau padam listriknya juga pasti akan berhenti layanannya. Kemudian kecelakaan mobil dinas itu sudah pasti berisiko di jalan ya. Dan untuk mengurangi risiko itu alangkah baiknya mobil dinas itu ada asuransinya. Karena kalau rusak tidak mungkin bisa diperbaiki sendiri, otomatis harus masuk ke bengkel. Dan itu biayanya juga tidak bisa diperkirakan sesuai dengan kerusakannya. Alangkah baiknya masuk ke asuransi. Nah, ini kemudian slide berikutnya ada peran K3 di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada tim K3 yang khusus menangani insiden yang hubungannya dengan keselamatan kerja. Jadi tugasnya ini adalah mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan bidang keselamatan maupun kesehatan kerja. Tugas berikutnya itu membantu direktur dalam melaksanakan dan meningkatkan upaya promosi, sosialisasi, dan pelatihan bidang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Kemudian memberikan saran dan pertimbangan berkaitan dengan tindakan koreksi. Dan yang terakhir, investigasi dan melaporkan segala bentuk kecelakaan kerja di lingkungan rumah sakit. Nah, ini slide berikutnya. Monggo untuk Mas Galih bisa melanjutkan. Terima kasih Mas Daryoko atas waktunya. Jadi seperti hal yang sudah disampaikan sebelumnya ya, rumah sakit, kemudian seperti rumah sakit, terus pemadam kebakaran itu kan
fasilitas publik yang mana berhadapan dengan, dalam tanda kutip, berhadapan dengan bahaya gitu. Bahaya itu kan artinya boleh kita artikan sebagai resiko yang terjadi, artinya ya sudah tentu rumah sakit dan kemudian seperti kantor pemadam kebakaran itu pertimbangan terhadap resiko itu sangat ketat dan sangat tinggi ya. Bagaimana yang dijelaskan oleh banyak tenaga medis itu kan ini ya, jadi kayak sebenarnya kan proses 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 rumah sakit itu kan, rumah sakit itu sebenarnya tugasnya tidak hanya sebatas mengobati orang yang sakit, tapi ada fungsi promotif, preventif, dan apa mas? Kuratif ya. Kuratif itu yang menyembuhkan. Promotif itu artinya uh, secara singkat mungkin bisa diartikan mengedukasi publik untuk bagaimana resiko-resiko itu bisa ditanggulangi atau bahkan untuk supaya tidak terjadi gitu. Jadi seperti bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita terhindar dari resiko penyakit jantung dan segala macamnya. Kemudian preventifnya itu seperti jika orang sudah mengalami apa istilahnya pernah mengalami sakit jantung, dia harus selalu siap sedia dengan obat dan segala macamnya seperti itu. Baru kemudian kalau sampai kejadian baru ya diobati itu. Itu namanya proses kuratifnya itu. Nah, yang ditampilkan di slide ini adalah salah satu fungsi dari K3 rumah sakit yang lebih tepatnya mungkin terkait dengan uh, dari sisi lebih lebih dekat kepada sisi preventif terhadap kebakaran ya. Jadi hal-hal apa saja yang kemudian dipertimbangkan di rumah sakit supaya resiko kebakaran itu bisa ditanggulangi. Gitu. Di antaranya ada apa? Di antaranya ada pertimbangan mengenai di mana saja sumber nyala api seperti kompor, peralatan listrik berdaya besar dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar seperti BBM, alkohol atau mungkin bahan-bahan kimia lainnya memang dibutuhkan di rumah sakit dan itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Kemudian ketika ketika resiko kebakaran itu memang tinggi, kira-kira siapa saja pihak-pihak yang akan berhadapan dengan resiko itu dan seberapa besar tiap-tiap pihak itu mengalami resiko tersebut. Jadi harus ada pertimbangan. Oh, di dalam rumah sakit itu ada orang-orang yang berisiko ketika rumah sakit itu mengalami kebakaran seperti pasien, kemudian tenaga medis. Maka dari itu perlu ada pertimbangan seperti apa penanggulangan kebakaran itu, seperti harus disiapkan alat pemadam api yang bentuknya biasanya tabung-tabung yang ditaruh di dekat pintu atau mungkin di sekitar tangga ya biasanya begitu. Kemudian petunjuk-petunjuk jalur evakuasi dan juga pengetahuan yang dipahami oleh setiap tenaga medis yang ada di rumah sakit itu. Atau bahkan mungkin tidak sebatas hanya tenaga medis yang ada di sana. Tenaga medis yang ada di sana memang harus memahami ketika ada kebakaran harus seperti apa. Tapi kemudian dari sisi pasien pun harus memahami ketika orang-orang itu datang ke rumah sakit, dia juga harus melihat ada tanda-tanda apa, petunjuk-petunjuk apa gitu. Oh, ini kalau misalkan ada kebakaran jalurnya harus ke sini gitu. Mereka juga harus memperhatikan itu. Seperti itu.
Next, Mas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, jadi upaya preventifnya itu berupa kita harus melihat dulu di mana bahan-bahan yang mudah terbakar itu ada, di mana saja hal-hal yang kira-kira bisa memicu adanya kebakaran itu diperhitungkan dengan matang. Kemudian di mana saja alat-alat pemadam api seperti apar, tabung-tabung apar itu dan ini sprinkle yang biasanya kalau di rumah sakit atau di mall itu ada seperti pipa-pipa yang ditaruh di atas gitu. Kalau di mall mungkin lebih banyak terlihat seperti itu di parkiran. Jadi dia akan terpicu ketika ada api menyala gitu, seperti itu. Oke. Nah, dari paparan yang sudah kami sebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa salah satu fungsi dari rumah sakit adalah penanganan kondisi kegawat daruratan, yang mana itu berarti penanganan terhadap resiko. Dan sudah sewajarnya rumah sakit itu mempertimbangkan resiko dengan lebih dalam dan lebih detail. Bagaimana resiko itu muncul, bagaimana ketika resiko itu muncul dan ditangani harus seperti apa gitu. Artinya kalau dibawa ke dalam konteks resiko itu ditahan, retention, ataupun resiko itu dialihkan, maka contoh kegiatan-kegiatan di rumah sakit itu menunjukkan bahwa seluruh resiko lebih banyak ditahan sendiri. Karena memang rumah sakit disiapkan untuk menghadapi resiko-resiko tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Monggo Mas Daryoko selanjutnya. Ya, oke. Tambahan dikit ya, Mas. Jadi rumah sakit itu kan punya istilahnya punya kiblat. Jadi kalau pemerintah itu kan Kemenkes. Jadi di sana udah punya standar semuanya termasuk dari mitigasi risiko penanganan bencana maupun kejadian yang merugikan operasional rumah sakit. Jadi sudah ada SOP yang ditetapkan. Jadi itu sudah matang. Jadi nggak mungkin gagal untuk menangani risiko. Termasuk gedung juga sudah distandarkan. Jadi desainnya seperti apa, harus ada strukturnya seperti apa, ruangannya gimana, itu udah ada standarnya. Jadi ibaratnya sudah terstandarisasi dan terakreditasi. Jadi itu poin yang penting. Saya rasa itu ya Mas. Dan teman-teman nanti kalau ada masukan bisa disampaikan di grup. Saya rasa ini cukup presentasi ini karena juga terbatas. Jadi nanti videonya juga nggak bisa dikirim kalau terlalu panjang. Oke. Siap. Cukup ya Mas. Oke. Demikian presentasi dari kami berdua, saya Daryoko dan Mas Galih. Undur diri, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.